Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun Zen People saat ini berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sengaja dimulai lebih awal, saya pengen ajak teman-teman semua mungkin ice breaking dulu kali ya. Biar kita bisa tahu nih teman-teman dari mana aja. Mungkin boleh juga teman-teman semuanya, mungkin karena namanya juga cukup asing, ada beberapa orang yang mungkin baru pernah hmm, saya lihat ya hari ini ya. Silahkan boleh kenalkan dirinya dari manakah dan sibukannya apa, boleh ya. Silahkan gunakan kolom chatnya, dari mana, namanya siapa. Nah, oke, silahkan. Di sini lagi azan teman-teman semuanya, mohon izin ya. Mungkin sambil saya kita dengerin sebentar. Silahkan perkenalkan diri teman-teman semuanya ya, digunakan kolom chatnya emang enggak, silahkan. Oke, kita lanjutin teman-teman semuanya. Oke, nggak apa-apa. Oh, belum start maghrib jam segini ya. Silakan, silakan Kak Maulana. Oke, buat teman-teman semuanya yang lainnya, silakan banget ya. Perkenalkan dirinya dari mana dan namanya siapa ya. Gunakan kolom chatnya, diramein aja. Atau mungkin kalau itu terlalu biasa buat teman-teman semuanya, kira-kira apa ya? Mau ditanyakan apa ya teman-teman ya? Sebutin nama makanan daerah teman-teman semuanya, biar kita tebak nih dari daerah mana. Boleh, silahkan gunakan kolom chatnya. Langsung aja, nggak usah malu-malu ya. Sambil kita mulai nanti di kelas kita. Nah, nanti kita akan ditemani oleh satu narasumber yang sangat keren banget nanti. Kita panggil nanti ya. Yang sekarang kita simpan dulu teman-teman semuanya. Yuk, silahkan gunakan kolom chatnya untuk saling memperkenalkan diri dari mana. Kalau mungkin biar jadi tebak-tebakan, silahkan gunakan, sebutin nama makanan daerah teman-teman semuanya nanti biar kita tebak dari manakah teman. Kalau Mimin dari nasi pecel mana ya? Madiun ya Min ya. Orang, oke, malah langsung sebutin daerahnya dari Tangerang, Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. Oke, siap. Terima kasih Maulana. Sate Madura. Emang Tangerang sate Madura ya? Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya mana teman-teman? Yuk silahkan gunakan kolom chatnya untuk saling berbagi dari manakah teman-teman semuanya. Dan mungkin sedikit sambil nunggu teman-teman semua memperkenalkan diri ya teman-teman. Eh, sedikit spill aja ya, ini dia sebenarnya. Kegiatan ini tidak akan terjadi kalau kita tidak bersama dengan Kaizen Room ya. Kaizen Room sebuah startup yang bergerak di Human Resource Development. Kita bergerak untuk mengembangkan SDM dari segi personal skill, digital skill, dan juga kemampuan soft skill teman-teman semuanya yang lainnya. Nah, dan pastinya kita juga memiliki beberapa public event ya teman-teman. Ada yang namanya Kaizen Talk pada hari ini ya, dan juga nanti ada di Genomic, besok juga ada di Genomic yang bagaimana kita membahas tentang pengembangan perekonomian atau menggunakan UMKM yang sudah mengarahkan ke digitalisasi. Kalau nggak digital, kita akan mempelajari tentang beberapa fitur-fitur yang ada di dunia saat ini dengan ilmu-ilmu digital yang bisa kita pelajari, kita gunakan untuk mengembangkan skill kita pastinya, untuk mengimprovement kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Oke, dari Kak Wanda Rizky Amplang, Amplang mana ya Amplang ya? Amplang, jadi tebak-tebakan ya. Amplang mana nih? Waduh, saya nggak tahu. Silahkan kasih clue ya, saya bingung ya. Amplang di mana ya? Silahkan gunakan kolom chatnya. Amplang, bisa bantu saya teman-teman? Pontianak. Oh, Pontianak ya Kak Aik. Dibantu sama speaker kita. Oh, dari Pontianak. Halo Kak Wanda, apa kabar ya? Oke, yang lain mana silahkan. Sambil lanjutkan lagi teman-teman, gunakan kolom chatnya di situ aja. Silahkan diketikkan aja nama teman-teman semuanya, atau mungkin dari daerah mana, atau pengen di-spill, nggak mau langsung disebutin namanya, daerahnya langsung aja pakai nama makanan khas dari teman-teman semuanya. Tadi dibantu sama Kak Haikal juga. Nah, pada hari ini juga teman-teman semuanya nanti bolehkan banget untuk teman-teman bisa bersuara secara langsung. Kalau nanti kita kasih kesempatan untuk di sesi tanya jawab, nanti boleh bertanya secara langsung dengan narasumber kita, atau mungkin teman-teman nanti mau bertanya menggunakan fiturnya yang ada di sini, kita akan gunakan kolom chatnya. Silahkan tanyakan apa saja, karena pastinya akan sangat banyak insight yang teman-teman dapatkan di malam hari ini.
Dan ini juga tanggal merah ternyata ya, tanggal merah. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di sini, sudah berkenan untuk belajar bersama di sini dengan Kaizen Room di Kaizen Talk bersama narasumber kita yang nanti akan kita ajak, kita kuras ilmunya pada hari ini. Semoga beliau juga berkenan untuk bagi teman-teman semua. Bakso Wonogiri ya, Wonogiri udah ketahuan ya. Oh, bakso Wonogiri Maulana ya. Bakso Wonogiri, oke. Itu dari Wonogiri Maulana. Kalau yang lainnya baru masuk, boleh kan silahkan. Dari manakah teman-teman semuanya? Evi, Kak Evi, Kak Nilawati, boleh dari mana? Atau mungkin Kak Hasnawati, Kak Hairul Ihsan, Kak Rahma, Kak Jennifer, Kak Adinda, Kak Kesha, Kak Amelia dari mana? Pulau Bawean, Kak. Wah, jauh juga ya. Baru kali ini saya dapat. Oke, Pulau Bawean itu daerah mana ya? Oke, nggak apa-apa. Semoga di sana juga aman ya sinyalnya ya, teman-teman ya. Kak Amalia juga ya. Jatim. Ini pengetahuannya luas adalah Kak Haikal yang banyak sih bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Gorontalo. Oke, terima kasih. Saya agak. Oh, nggak apa-apa Mas Mas Maulana. Oke. Nah, teman-teman semuanya yang masih mau berkenalan silahkan banget, silahkan gunakan kalau chatnya dilempar aja di situ. Namun sepertinya kita akan langsung memulai masuk kita ke materi kita hari ini pastinya. Dan nanti kita akan ditemani oleh Kak Haikal. Namun, nah, sebelum saya memanggil narasumber kita pada hari ini, ada sebuah tampilan yang pengen saya tampilkan ke teman-teman semuanya, biar tahu nih, siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini. Ini ya. Nah, oke, itu dia narasumber kita pada hari ini. Boleh Kak Haikal coba panggil nih. Ah, ini dia. Langsung saya spotlight di sini. Halo, Kak Haikal, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Andika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Haikal. Dari manakah hari ini Kak Haikal online-nya? Saya lagi di Surabaya ini. Dari Surabaya ya. Baik. Semoga di sana nggak panas ya, soalnya di tempat Panas. saya ini cukup panas. Panas. Ini kita lagi se-Asia Tenggara lagi Oh iya, Asia Raya. lagi ada apa Kak? El Nino. Serangan. Oh ada El Nino ya, iya. Benar benar Nino. benar benar. Makanya panasnya Kita kerasa banget. beruntung nih nggak sepanas Thailand. Thailand sampai Oh iya, 52. ada, sampai ada korban ya kalau nggak salah ya Iya. kemarin Mas. Mudah-mudahan semuanya aman ya. Amin, 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 amin. Nah, ngomong-ngomong masalah aman, waduh, bridging-nya gitu ya. Mas, biar karir kita aman ya dalam dunia persaingan saat ini, di dunia era digital saat ini, di sini kita mau bahas tentang personal branding untuk karir cemerlang. Kira-kira sepenting apakah personal branding sih Mas untuk mempertahankan kita, untuk bisa eksistensi kita supaya bisa tetap bersaing, tetap bisa eksis di persaingan sangat luar biasa saat ini. Boleh Oke. di-spill dikit-dikit. Yang pasti penting banget kan Andika ya. Jadi personal branding ini kayak model modal kita sebelum kita punya Hmm, lain itu ya semua orang akan melihat kita sebagai seseorang yang bisa berkontribusi di perusahaan gitu. Terkait dengan tanggung jawabnya segede apa ataupun posisinya akan sebesar apa tergantung teman-teman memainkan instrumen-instrumen yang nantinya kita bahas gitu ya. Tapi yang pasti itu penting sekali, apalagi hari ini eh, ragam pekerjaan tuh cukup variatif ya. Mau yang off, hmm, mau yang online juga industrinya sangat berkembang. Nanti teman-teman juga, sorry, manggilnya Zen People. Zen People, Zanzibar. saya tadi dengar contekan tuh. Zen People akan banyak belajar itu. Jadi bagaimana kita mau membangunnya versi langsung yang offline ataupun yang online. Dua-duanya sama-sama penting dan yang pastinya kita bisa mulainya dari sekarang. Iya, bener ya. Kadang soalnya kadang kalau kita mau ngomong sesuatu, orang pasti ingat siapa sih si orang ini yang mengatakan hal ini. Jadi kita dasar siapa kita, branding kita seperti apa, bagaimana kita dilihat oleh orang lain, yang sangat penting ya ketika nanti membuat kita lebih eksis nanti di dunia yang lebih profesional gitu ya Mas ya. Oke, mungkin akan saya langsung persilahkan ke Mas Haikal untuk berbagi dengan teman-teman semuanya.
Silahkan nanti ke teman-teman kalau ingin bertanya secara langsung gunakan kolom chat aja. Dan nanti kalau bertanya secara langsungnya nanti akan saya persilakan di sesi tanya jawab. Pada Mas Haikal saya persilakan. Terima kasih banyak Kak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Zen People. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya. Terima kasih sudah hadir menginvestasikan waktunya malam ini. Dan itu sangat saya apresiasi karena ini hari libur nasional. Luar biasa teman-teman mau meluangkan waktu untuk mendengar diskusi kita malam ini. Nah, di kesempatan kali ini, saya sambil izin share screen dulu. Kita akan belajar tentang seperti yang tadi Kak Andika bilang tentang personal branding. Kaitannya tentang eh, di industri ataupun di karir kita. Ngomong-ngomong soal karir itu sebenarnya pengertiannya cukup luas ya. Karir itu bisa dalam banyak bentuk profesi gitu. Tapi bagaimana kita membangunnya punya satu kesamaan yang sama gitu. Bagaimana kita memulai untuk eh, membangunnya, kemudian hasilnya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tergantung nantinya pendekatan dari Zen People semua. Salam kenal, saya Haikal Basagili, saya founder dari Branda Brand. Branda Brand adalah sebuah brand consulting company yang saya bangun. Zen People tahu nggak, di Indonesia itu hari ini kita punya penduduk 278, sekian juta jiwa. Kita termasuk di dalamnya. Kita punya lebih dari 65 juta UMKM. Oke. Kemudian angka 65 juta koma sekian itu nggak cukup. Kita bahkan belum menyentuh separuh dari jumlah penduduk kita. Tapi ternyata brand-brand lokal kita itu punya persistensi yang cukup tinggi gitu. Mereka sangat tangguh, mereka sangat mampu bertahan. Bahkan kalau kita mau lihat, mereka bisa bertahan melewat pandemi gitu. Bahkan banyak orang switch karirnya ke pengusaha yang awalnya kerja kantoran, kemudian memberanikan diri, menyiapkan mentalnya untuk membuka usaha. Singkat cerita, banyak orang bisa bikin produk, tapi tidak semuanya bisa menciptakan ataupun mengembangkan brandnya. Itu yang kita mainkan. Kita bermain di kurasi dan edukasi brand, khususnya para pengusaha lokal di Indonesia. Saya banyak menggunakan platform Instagram untuk berkomunikasi. @haikal_basagili. Nanti kalau misalnya lagi mampir, boleh silaturahmi ya. Kemudian eh, ada satu pertanyaan pemanasan sebelum kita masuk ke tema kita. Apa yang Anda ketahui tentang personal branding? Boleh ada yang mau chat ataupun open mic. Saya sebenarnya kepinginnya open mic. Sekalian bisa kenalan ya. Karena Zen People yang hadir di sini lumayan banyak. Ada 30-an, 30 orang ya. Jadi eh, saya ingin sekalian kenal. Kalau ada yang mau jawab, please. Apa yang Anda ketahui tentang personal branding? Yuk. Boleh silahkan raise hand dulu kali ya Mas Haikal ya Ya, biar kita silakan. bisa notice. Yuk. Adakah teman-teman yang teman-teman ketahui tentang apa itu personal branding? Ya, enggak. Adakah yang bersedia untuk menjawab? Ada nih. Jangan malu-malu ya. Biasanya mau lana nih biasanya. Kita coba cek nih. Ada? Atau mungkin kalau malu-malu banget, gunakan kolom chat deh. Boleh silahkan. Apa yang teman-teman Ya, ketahui halo, tentang halo, personal branding? halo. Halo, siapakah ini? Ya, Silakan. gimana, Pak? Apa? Ini siapa? Mohon maaf, aku biar bisa notice di sini nih. Siapakah Saya ini? Muhammad Wildan. Oh, Mas Widan. Oke, Kak Muhammad Widan. Kira-kira yang menurut Kak Muhammad Wildan ini ketahui tentang personal branding apa? Silahkan. Ya, Mas. personal branding adalah seperti yang saya ketahui, eh me- gimana ya? Seperti kayak saya simpulkan itu seperti membranding diri sendiri dengan cara meningkatkan value-nya seperti itu. Melabeli kali ya, lebih tepatnya kali ya. Oke.
Gitu Oke, Mas Haikal. thank you Yap. Kak Wildan ya sudah menjawab. Ya, Ada yang dari Kinans, Kinans, Kinan ya. Citra diri, oke terima kasih Kak Kinan. Ada juga dari Kak Maulana, sadar diri kita. Wah ini saya baru dengar nih ada jawaban sadar diri. Oke terima kasih Kak Maulana. Terima kasih jawabannya teman-teman, keren-keren. Jawabannya Zen People, bahkan sadar diri itu saya juga baru kepikiran. Oke, kita akan bahas definisinya apa. Kenapa kok ini penting? Jadi definisi dari personal branding itu merupakan cara identifikasi aset. Identifikasi artinya mengenali aset yang kita miliki gitu ya. Kita nih sebagai manusia punya aset. Asetnya itu apa saja? Ada karakter, ada keterampilan, ada sikap ya. Kemudian ada ya perilaku kita. Itu semua karakter yang kita miliki gitu. Jadi karakter, kekuatan, keterampilan ini yang kemudian kita miliki lalu kita gunakan sebagai modal pertama kita dalam membangun karir melalui personal branding tadi. Nah, caranya itu disebut dengan personal branding. Nah, personal branding itu sendiri gabungan dari bagaimana cara kita menampilkan diri kita dan juga bagaimana orang lain melihat kita. Orang lain punya persepsi tentang kita. Misalnya, em, saya seorang selebriti gitu ya. Saya ingin dikenal sebagai selebriti yang punya gaya hidup sehat, maka setiap hari saya akan posting gaya hidup sehat. Saya akan posting saya lagi nge-gym, saya akan posting eh, saya makan makanan sehat gitu ya. Saya nggak pernah jajan sembarangan. Pokoknya saya akan membuat orang punya persepsi bahwa oh orang ini niat banget untuk bergaya hidup sehat. Karena saya ingin menampilkan persona itu, persepsi tersebut. Penting sekali untuk menyadari bagaimana kita akan dipandang oleh orang lain. Karena ini merupakan pengertian dari personal brand. Dalam kegiatan personal branding, itu yang kita harapkan bisa dibangun dari kita kepada orang lain. Lalu, kenapa ya personal branding penting? Jadi, di dalam personal branding, ada beberapa alasan yang menyadarkan kita. Ternyata ini merupakan kebutuhan kita. Yang pertama, personal branding itu, Zen People, dapat meningkatkan peluang profesional. Peluang profesional itu sesimpel gini. Kita punya keahlian, kemudian keahlian kita itu dikenali oleh orang lain. Kemudian ketika orang orang lain mengenali keahlian kita, mereka selalu teringat sama kita. Misalnya, kita seorang yang jago di accounting. Ada teman kita punya perusahaan, kemudian mereka lagi cari orang yang akan handle bagian accounting. Yang akan terlintas di benak mereka adalah kita, karena kita temennya. Kemudian kita dikenal dari dulu sampai sekarang jago di bidang accounting. Sehingga peluang profesionalnya muncul di situ. Ketika peluang profesional muncul, bagaimana kita tinggal menanggapinya dengan tepat ya. Bagaimana kita membuat peluang itu jadi peluang yang kita bisa ambil, kita bisa manfaatkan. Ini pentingnya memiliki personal brand. Yang kedua, personal branding itu adalah jaring pengaman karir dan keahlian. Jadi, kalau kita pernah dengar ada kata-kata jaring pengaman kesehatan gitu ya, jaring keamanan kesehatan ini jaring pengaman karir dan keahlian. Jaring itu satu alat yang akan membuat kita tetap aman. Bukan berarti kita meremehkan ya, anggap enteng enggak. Tapi jaring itu adalah satu alat yang membuat kita tetap aman ketika kita jatuh. Karena ketika kita punya jaring pengaman, maka kemungkinan terburuk sekalipun tetap bikin kita bangkit lagi. Nah, di dalam membangun karir tentunya hari ini nggak mudah. Semakin tinggi kualifikasi yang diminta oleh rekruter, semakin besar tantangan dalam industri yang kita hadapi, kemudian semakin berat tuntutan banyak orang kepada diri kita. Kita diminta untuk bisa segala macam, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan bisa berkontribusi semaksimal mungkin ke industri yang kita mainkan. Nah, di sini personal branding itu akan membantu kita untuk mengarahkan orang-orang yang mengenal kita dengan baik untuk tetap mempertimbangkan bahwa kita seorang yang ahli di bidang yang kita kuasai. Kemudian karir kita akan tetap punya peluang yang besar di situ, memiliki peluang yang besar
di industri yang kita mainkan. Yang ketiga, Zen people, personal branding itu mampu membangun kepercayaan publik. Ini yang salah satu yang paling sulit ya. Banyak orang rela melakukan apapun hanya untuk sekedar mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena ketika ini rusak, udah kita nggak bisa perbaiki lagi. Namanya kepercayaan, membangunnya sulit, menjaganya jauh lebih sulit. Itu kenapa kok ketika kita menjadi seorang tokoh, eh, dikenal sama orang punya personal brand yang kuat, jangan pernah ceroboh untuk melakukan segala sesuatu yang berakibat merusak kepercayaan publik kepada kita. Karena sekali rusak, there is no second chance gitu ya untuk bisa dapat kepercayaan publik lagi. Ini merupakan cara kita untuk bisa berhati-hati. Bagaimana ketika kita bersikap ataupun kita belajar tentang sesuatu, itu ada dampaknya. Nah, dampak itu nggak cuma tentang diri kita, tapi orang-orang di sekeliling kita nantinya. Nah, personal branding mengajarkan kita bagaimana ya caranya supaya tetap hati-hati, tapi juga tetap mampu menampilkan sisi terbaik dari peluang dari diri kita, baik itu dari sisi profesionalitas maupun keterampilan serta keinginan apa yang ingin kita kejar. Yang berikutnya, personal branding adalah aset yang akan dimiliki seumur hidup ya. Jadi kalau misalnya saya seorang yang jago masak gitu ya, kemudian ada banyak orang yang pernah makan masakan saya, sampai kapanpun mereka akan menganggap saya sebagai orang yang jago masak. Sampai saya mati pun akan dikenal sebagai orang yang jago masak. Ini adalah hukum alam gitu. Kita akan mengenal orang karena keahliannya sampai kapanpun. Oke. Banyak aktor mungkin yang sudah wafat ya, dan kita ingat karya-karyanya mereka. Banyak penyanyi yang sudah wafat dan kita mengenang mereka sebagai penyanyi legendaris. Artinya apa? Ini merupakan personal brand yang memang nggak akan lekang oleh waktu. Ini sudah teruji ya. Banyak orang yang wafat kemudian meninggalkan karya-karyanya dan itu diingat sama yang masih hidup sebagai sesuatu yang melekat sama diri orang tersebut seumur hidupnya. Maka dari itu ketika kita memilih menjadi seseorang dengan karakter tertentu, jangan pernah ragu-ragu. Pilih dulu, pertimbangkan dulu, desain dulu, kemudian tetapkan kita mau pakai karakter yang mana, karena ini akan melekat sama diri kita sampai kapanpun. Personal branding yang berikutnya, personal branding dapat menguntungkan secara material. Ini udah pasti ya. Sesimpel Zen people ngelihat ada KOL ataupun selebgram ataupun selebriti manapun ya. Mereka hidup dari karyanya sehingga mereka dapat materi di sini. Dapat keuntungan dari pendanaan, fasilitas, popularitas, semua yang mereka butuhkan berupa materi, mereka dapatkan karena ini. Karena punya personal branding yang kemudian terkoneksi nyambung sama fansnya mereka. Oke, personal branding itu nggak cuma menguntungkan secara material, tapi juga bisa mendatangkan fans yang percaya sama kita. Kayak tadi ya, membangun kepercayaan publik, kemudian dari kepercayaan itu muncullah rasa simpati, dari rasa simpati berkembang menjadi cinta. Oke, karena fans itu rela melakukan apapun untuk idolnya, untuk idolanya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya salah, ya pertama kali akan negur adalah fans kita. Oke. Tapi jangan salah, banyak haters itu semula adalah fans yang paling cinta sama idolanya. Oke. Ini merupakan sebuah sebuah eh, penelitian yang saintifik. Orang yang jadi haters dari seseorang itu awalnya mereka simpatik sama si orang itu. Kemudian mereka kecewa, lalu mereka berpaling, akhirnya mereka jadi seorang hater. Maka dari itu penting sekali kita selalu awas, selalu waspada bagaimana kita menampilkan personal brand kita ke publik, ke siapapun. Jangan sampai kita punya bakat ataupun berbakat menjadi musuh publik. Nggak bagus untuk karir kita itu ya. Oke, ada beberapa di sini yang menjadi personal brand pillars yang akan kita bahas. Yang pertama yang harus kita miliki dalam proses membangun personal brand adalah keotentikan ataupun authenticity. Otentik itu artinya
menjadi diri sendiri. Mungkin hari ini nggak ada yang original di dunia ini ya, tapi menjadi diri sendiri adalah wajib hukumnya untuk setiap diri kita. Kita nggak perlu copycat orang lain untuk bisa menyenangkan siapapun. Kita hanya perlu mengemas personality kita semenarik mungkin sehingga itu layak diterima dan masuk akal diterima oleh orang lain. Itu disebut dengan authenticity. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stakla di 2021. Mereka menemukan 88% customer tuh bisa siapapun ya. Bisa customer kita ataupun orang-orang yang di sekitar kita mengatakan bahwa keotentikan itu penting sekali yang kemudian membuat mereka memutuskan membeli sebuah brand yang mereka suka. Jadi karena keotentikan sesuatu ataupun seseorang itu bikin orang menjadi suka dan rela mengeluarkan duit lebih untuk mendapatkan ataupun ketemu sama idolanya. Saya kasih contoh tahun di tahun lalu ada brand ya, ada satu brand bentuknya sebuah band namanya Coldplay. Coldplay ini saking gedenya ya, gedenya band ini dia manggung dimanapun, dia konser dimanapun sold out. Di Indonesia, itu tiket war-nya tembus di angka 2 juta sekian. Orang memperebutkan sekitar 100 ribu, nggak sampai 100 ribu malah. Nggak, di bawah 100 ribu tiket. Bayangkan 2 juta manusia di Indonesia. Anak-anak muda muslim. Rebutan tiket untuk ngeliat Coldplay secara langsung. Coldplay punya ini. Mereka punya authenticity. Yang itu mungkin belum dimiliki sama band-band lainnya. Coldplay bukan satu-satunya band di dunia ini ya, tapi dia adalah satu-satunya band yang kemudian bisa menunjukkan bagaimana tampil secara otentik. Mereka punya gaya sendiri, mereka punya ciri khasnya sendiri. Mereka melakukan campaign-campaign yang nggak dilakukan oleh band-band lainnya. Gitu. Mereka campaign tentang lingkungan hidup, mereka campaign tentang banyak hal yang kemudian itu menggugah rasa simpati kita. Ternyata ketika personality kepribadian mereka ditampilkan secara maksimal, itu bisa diterima oleh semua kalangan. Di semua negara loh ini ya. Di banyak negara selalu ludes. Artinya apa? Coldplay sebagai sebuah brand multinasional. Dia bisa diterima di negara manapun. As a nation, sebagai sebuah bangsa. Artinya sebagai sebuah brand, dia sangat sukses bisa diterima oleh siapapun. Terlepas dia pakai bahasa Inggris ya. Artinya memang ketika kita ngomong tentang authenticity, kita tahu cara mengemasnya supaya menarik, supaya bikin orang ngerti apa yang mau kita sampaikan. Itu kita bisa bicara, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Coldplay. Itu tentang authenticity. Yang berikutnya adalah reliability. Reliability itu artinya bagaimana kita bisa dipercaya ataupun diandalkan. Ketika kita punya sesuatu yang sifatnya reliable, maka kita layak untuk bisa dipercaya sama orang. Kita bisa, kita layak untuk diberikan amanah, tanggung jawab, kemudian berurusan sama orang banyak, bahkan mungkin posisi-posisi penting kalau kita ngomong karir ya, di perusahaan. Dalam membangun karir, Zen People, kita harus selalu ingat bahwa selalu ada tangga pertama sebelum kita sampai di puncak. Nah, tangga pertama ini kesempatan kita untuk menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menaiki tangga-tangga berikutnya. Dan setiap tangga, setiap anak tangga itu pastinya punya ketinggiannya sendiri-sendiri. Oke, kita harus belajar bagaimana kita bisa menaiki masing-masing anak tangga itu secara optimal. Supaya ketika kita ada di puncak atas dari seluruh anak tangga, kita sudah tahu tahapan mana saja yang sudah kita bangun. Salah satu yang harus kita miliki ketika kita menaiki anak tangga itu adalah reliability. Hari ini di Indonesia banyak sekali angkatan kerja, tapi ternyata minim sekali yang berkualitas karena mereka tidak menunjukkan adanya reliability di dalam dirinya, gitu. Sehingga rekruter sulit mau mau memilih mereka karena mereka ingin yang datang adalah orang-orang yang siap bekerja, menunjukkan bahwa mereka reliable,
Mereka otentik, mereka menarik, mereka bisa kerja tim, dan punya skill set yang dibutuhkan sama perusahaan tersebut. Yang berikutnya udah pasti confidence. Confidence ini kayak harga mati ya. Kalau kita ngomongin personal brand, nggak lepas dari namanya confidence itu. Karena ini yang akan membedakan seseorang dibandingkan orang yang lain. Dan ini juga cara untuk bisa menunjukkan kita itu semampu apa untuk mengambil peran sebenarnya. Karena nantinya confidence itu akan membawa kita kepada satu satu posisi yang sangat menyenangkan, gitu. Kita dipercaya sama orang, orang nyaman ngelihat kita. Karena apa? Karena ketika kita confidence, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa memberi inspirasi, kita bisa memberikan energi positif karena rasa confident yang kita miliki. Confident dengan arogan berbeda ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi kita harus proporsional ketika menunjukkan rasa percaya diri. Kita ngerti apa yang kita kuasai dan kita bisa deliver dengan proporsional. Itu namanya confident. Dalam membangun personal brand dan people, kita harus fokus ke values driven. Artinya memang kita fokus kepada nilai-nilai apa yang kita miliki. Nilai itu artinya prinsip. Kalau kita mungkin ketika kita kecil, orang tua kita ngomong, kamu harus jadi anak yang jujur, kamu harus jadi anak yang baik, itu namanya value. Yang kemudian diajarkan sama orang tua kita di keluarga. Beranjak dewasa, value-nya nggak cukup itu aja. Value-nya adalah kamu harus menjadi orang yang penuh empati, kamu harus menjadi orang yang peka sama lingkungan, kamu harus punya kemampuan komunikasi yang eh, yang baik, kamu harus punya kemampuan mendengar yang baik. Ini namanya values yang kemudian harus kita miliki. Karena kita dari kecil sudah diberikan nilai-nilai di dalam keluarga kita. Semakin banyak usia kita, semakin banyak nilai yang harus kita miliki. Dan nilai itu akan kita bawa di tempat kita kerja, di tempat kita berkarya. Dan bagaimana nilai itu dirasakan sama orang lain, ini yang kemudian akan merangkai brand personal brand kita. Yang berikutnya saya mau bahas tentang beberapa contoh personality yang kita biasanya nyebutnya brand archetypes. Ini adalah sekumpulan personality yang kita bisa gambarkan, kemudian kita bisa pilih, lalu kita sesuaikan. Oh, kayaknya dari sekian brand archetypes tuh, kayaknya ini tipe saya nih. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai acuan. Brand archetypes itu sendiri pengertiannya adalah skill set dari personality. Jadi macam-macam kepribadian yang ada di dunia. Dibaginya menjadi 12 karakter. Oke. Dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan keahlian yang berbeda-beda, dengan industri yang berbeda, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sesuaikan dengan diri kita. Kita coba bahas satu-satu, nanti Zen People bisa sambil lihat, oh kalau misalnya karakter ini tuh masuknya kayaknya nyerempet nih ke saya gitu ya. Yang pertama kita akan bahas namanya caregiver. Caregiver ini merupakan satu karakter yang sifatnya melayani, kemudian rela berkorban, care banget sama orang, peduli sama orang lain. Tujuannya ketika kita melihat karakter caregiver ini, mereka punya tujuan sifatnya inginnya bantu aja, membantu orang lain, memperhatikan orang lain. Itu karakter dari caregiver. Ada memang teman-teman kita di luar sana yang punya karakter ini. Tipe orang yang sangat penyayang, perhatian, lalu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Tipe yang sangat mulia gitu. Strategi untuk bisa memaksimalkan karakter ini, kalau misalnya Zen People punya kecenderungan menjadi caregiver, strateginya adalah melayani orang lain tanpa pamrih, ya. Fokus memperhatikan orang lain, kemudian memaksimalkan pelayanan kepada orang lain. Kalau misalnya kita memang dari kecil ada cenderung menjadi caregiver, nggak apa-apa, maksimalkan aja. Supaya nanti orang juga tahu, orang mengerti bahwa kita tipe yang seperti ini. Tapi kita juga harus paham kegelisahan yang kita alami kalau kita posisinya sebagai caregiver. Kita itu tipe yang takut menjadi egois. Jangan sampai nih saya mikirin diri saya. Jangan sampai nih saya nggak bersyukur gitu. Karena kita cuma ngelayani orang aja kerjaannya. Melayani orang, menyenangkan hati banyak orang. Pokoknya
itu menjadi kesukaan kita. Ketika kita melakukan kebalikannya, itu akan masuk sebagai kegelisahan ataupun tantangan ataupun ancaman yang kita hadapi. Nah, kita harus fokus kepada strategi ini. Bagaimana ya caranya melayani orang lain tanpa merasa bahwa kepentingan kita terlupakan. Karena ini sebuah kebutuhan. Kalau kita melayani orang lain itu, kita merasa ada kepuasan di situ. Kemudian kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang ini itu merupakan satu hal yang bermanfaat orang lain. Saya contohkan kalau caregiver itu misalnya kayak Zen Room ini masuknya caregiver sebenarnya karena memfasilitasi Zen people untuk belajar for free. Walaupun mungkin di beberapa beberapa kegiatan ada juga yang berbayar gitu ya, tapi mostly for free. Artinya eh Kaizen Room sebagai sebuah entity itu punya kepedulian untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Dengan adanya Zen People di sini ngasih informasi apapun dari narasumber manapun yang keren-keren, kemudian ada menyediakan wadah untuk diskusi. Ini merupakan bentuk dari karakter caregiver. Yang berikutnya ada karakter namanya creator. Creator ini tipe yang dia artis gitu ya, pencipta, desainer, kemudian dia seorang maker. Maker itu dia bisa bikin apapun gitu ya. eh, Tipe creator itu tipe yang suka mengekspresikan kreativitasnya, membangun pembeda dari kompetitor. Gitu. Ini tipe creator. Strategi untuk bisa memaksimalkan tipe ini, karakter ini, adalah mengasah kreativitas. Nggak boleh sampai dengan nggak bikin apapun. Pokoknya nggak boleh nggak kreatif gitu. Karena dengan kreatif, dia merasa jadi hidup sekali, dia merasa bahwa eh, dia berguna, oke. Kemudian harus selalu update dengan tren. Update dengan tren tuh untuk semua orang ya. Artinya ini sebuah kebutuhan yang harus dijalani oleh setiap kita yang ada di sini. Kita nggak boleh nggak tahu tren terbaru. Supaya apa? Kita punya wawasan yang mumpuni, kemudian kita bisa mengolah tren menjadi sebuah informasi yang akan berguna buat karir kita nantinya. Kemudian kegelisahan yang dihadapi sama tipe karakter ini adalah seringnya mengalami creativity block. Jadi creativity block ini sebenarnya dialami oleh banyak orang, tapi kebanyakan yang mengalami creativity block ini yang tipe creator ini. Gitu. Sulit menemukan inspirasi itu biasanya jadi kegelisahan. Jadi ketika kita tahu ada kekuatan ya, kekuatannya adalah menyenangkan hati orang lain, bikin sesuatu, kita juga harus tahu kelemahannya apa ya, karena dengan memahami kelemahan ataupun kegelisahan, kita tahu bagaimana cara maintain dari karakter ini. Bagaimana ya caranya karakter ini itu nggak sampai kehilangan arah, kemudian kesulitan untuk berkembang, gitu ya. Yang berikutnya ada tipe explorer. Explorer itu tipe yang petualang, dia pionir-pionir itu pelopor ya. Kemudian seeker, pencari gitu. Eh, Kita juga nyebutnya sebagai tipe yang selalu selalu cari sesuatu yang baru gitu. Nah, tipe yang seperti ini, karakter ini, tujuannya adalah mengekspresikan dirinya, mencari kebebasan, memperkaya pengalaman. Biasanya ini tipe, mungkin kalau Zen people punya temen yang mereka tipe yang kayaknya nggak puas bekerja di satu tempat, kemudian pindah-pindah, itu tujuannya adalah memperkaya pengalaman. Nah, mereka biasanya masuknya ke tipe ini, explorer. Mereka penasaran nih, ada tantangan apa lagi ya yang ingin saya taklukkan gitu. Nah, strateginya tipe ini harus punya sikap untuk aktif belajar hal-hal baru karena keinginannya dia adalah terus mencari sesuatu yang baru, terus berpetualang, terus menikmati masa-masa produktifnya. Oke, kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya monoton. Biasanya tipe ini nggak bisa diem aja di meja di kantor, nggak bisa. Dia tipe tipe orang yang kepingin mengerjakan banyak hal yang baru, mencari tantangan-tantangan baru. Nah,
tipe ini itu punya kegelisahan. Mereka nggak mau ada di zona nyaman karena dia tipe yang petualang. Mereka ingin dapat hal-hal yang baru, experience yang baru. Nggak suka terikat. Bukan berarti nggak siap komitmen ya, tapi nggak suka terikat. Terikat itu artinya satu tanggung jawab yang bikin mereka terikat lama dari sisi durasi waktu, kemudian membuat mereka nggak bisa mencoba hal-hal baru. Biasanya mereka nggak suka. Nah, ini udah mulai kebaca nih. Ketika kita bayangkan mungkin, oh iya ya, saya nih punya nih teman yang tipe seperti ini. Atau mungkin, iya saya sendiri mungkin nyerempet-nyerempet nih mendekati karakter ini. Bagaimana caranya kita memaintain karakter yang ada? Apakah kita harus berubah ke karakter lain? Kalau itu memungkinkan, silakan. Tapi dengan usia kita yang ada nggak ya sini masih 17 tahun? Kayaknya nggak ada ya. Rata-rata mungkin kalau kuliah di atas 19, di atas 20 mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Tapi yang mungkin adalah mempertajam archetype kita, mempertajam karakter yang kita miliki, supaya nanti itu bisa relevan dengan industri yang kita mainkan. Yang berikutnya adalah entertainer. Karakter ini karakter yang tipe tipe yang lucu, menyenangkan ya, komedian, performer, tipe yang selalu menghangatkan suasana, menghibur, menghidupkan suasana, pokoknya menyenangkan banyak orang lah tipe ini. Jadi ketika kita ketemu sama orang tipe ini, kita bawaannya itu selalu seneng karena kita bisa ketawa, kita bisa merasakan energi positifnya gitu. Karena vibe-nya asik banget gitu. Strategi yang harus digunakan kalau Anda tipe yang seperti ini, pertama Anda harus punya sense of humor yang bagus. Anda harus tipe yang humoris, nyari materi-materi baru. Ini perlakuannya mirip-mirip seperti stand up comedian gitu ya. Nggak boleh ada eh, setiap sekali ngomong aja kita udah bisa bikin orang ketawa ataupun bikin orang seneng gitu. Itu stand up comedian tuh seperti itu. Tipe yang talkative, suka suka ngomong, mudah bonding, nggak ada batasan artinya nggak gengsian, oke. Tipe yang seperti ini. Walaupun Anda mungkin nggak terlalu humoris ya, mungkin masih level jokesnya masih di level jokes bapak-bapak, tapi ketika kita gampang bonding, itu kita akan punya bakat untuk bisa menjadi entertainer gitu di sini. Karena bonding sama orang lain itu kebutuhan kita. Dan ini juga jadi peluang untuk bisa mempertajam brand personality yang mau kita bangun, personal brand yang mau kita bangun. Kegelisahannya adalah biasanya orang yang humoris itu takut membosankan. Ini ketakutan terbesar mereka. Mungkin kalau Zen People sering dengar ada komika yang lagi open mic, mereka akan cerita, ketakutan saya itu ketika saya ngomong nggak ada yang ngetawain, gitu. Ketakutannya mereka. Oke. Beda sama komika tuh takut tidak diketawain, ya. Sedangkan seorang public speaker takut ditertawakan. Ini dua ketakutan yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Oke. Public speaker yang baik takut audiensnya menertawakan mereka. Komika yang baik takut kalau dia tidak ditertawakan, gitu. Karena fungsinya berbeda. Fungsinya kalau satunya public speaker dia ngasih motivasi, inspirasi. Kalau komika memang tujuannya menghibur. Oke, kegelisahan, takut membosankan itu cukup stressful karena memang bagaimana ya caranya kita manusia yang sifatnya sangat dinamis. Ketika kita sudah pakai jokes di pagi hari, siangnya kita sudah harus menemukan hal yang baru yang bisa bikin orang ngerasa tertawa, ngerasa seneng dan bisa ketawa. Besoknya jokes siang itu udah nggak bisa dipakai lagi karena orang udah dengar gitu. Hari ini seperti itu. Karena kalau misalnya kita pakai jokes template yang sama persis di forum yang berbeda, masuk sosial media habis kita. Dan itu yang bikin orang benar-benar merasa banyak tekanan untuk bisa menghibur orang lain. Yang berikutnya ada karakter Everyman. Oh ya, sebagai informasi ini ada 12 karakter ya. Jadi ini baru separuhnya. Sebentar, silakan nanti Zen People bisa perhatikan. Everyman ini tipe yang realis, tipe teman sejati, ada dimanapun, kapanpun, ketika dibutuhkan. Ya, tujuannya adalah dapat relate dengan komunitas, diterima semua orang. Tipe orang yang menyenangkan buat banyak orang, ya, karena dia ini kepinginnya ada aja, selalu ada, ya, walaupun mungkin belum tahu perannya apa. Misalnya kita di satu tongkrongan berlima gitu,
empat teman kita nih asik semua gitu dan saling connect. Kemudian kita ngikut aja. Kita orang kelima di situ. Mungkin kita tipe yang nggak terlalu diandalkan sama empat yang lain, tapi kita tipe orang yang baik ternyata. Kita pendengar yang baik, kita suka bergaul sama mereka, kita suka terlibat di obrolannya mereka. Itu tipe everyman. Nah, strateginya adalah baik aja, tetap tetap aja bersikap baik, tetap aja berperilaku baik, karena ini yang dibutuhkan untuk bisa mempertajam karakter ini, everyman. Pekerja keras, karena kita itu tipe everyman, tipe yang nggak spesial spesial banget, tapi kita punya tekad yang kuat, maka kita harus bekerja keras di sini dan tetap humble, tetap rendah hati. Oke, karena hal-hal ini, strategi ini akan membawa kita ke peluang yang kita mungkin nggak pernah tahu. Orang yang tipe everyman ini ada ketakutan mereka, ada kegelisahan, takut ditinggal karena mungkin merasa nggak spesial tadi, ya. Merasa yang biasa aja, merasa yang, duh saya ini punya kontribusi apa ya buat tim saya? Karena kayaknya belum nih, saya belum belum terlalu berkontribusi. Takut dihakimi dan dimanfaatkan. Banyak sekali orang baik itu kemudian dibaca sama orang lain yang ternyata jauh lebih ngerti cara memanfaatkan orang, kemudian dimanfaatkan. Ketakutan-ketakutan ini yang selalu muncul di benak everyman sebenarnya. Tapi cara mengatasinya adalah bagaimana ya caranya kita menampilkan versi terbaik diri kita, tetap stay positif aja, bergaul semampu kita, dan tampilkan bahwa kita itu adalah orang yang baik, yang tidak akan pernah berburuk sangka sama siapapun. Sehingga orang mau jahatin kita mikir-mikir lagi. Kak, syukur-syukur kalau misalnya kita bisa tegas. Ya. Penting sekali untuk tetap bisa bersikap tegas. Tapi ini adalah deskripsi dari everyman. Yang berikutnya ada hero. Zen People hero ini merupakan seorang kesatria, web warrior ya. Champion, seorang juara, seorang yang pemenang, victor gitu. Tujuan hero itu menjadi role model untuk yang lain, menjadi expert yang sangat inspiratif. Ya, banyak dari kita selalu berusaha untuk bisa menampilkan sisi terbaik kita karena kita beranggapan dengan cara itu orang akan menerima kita. Dengan cara menjadi role model akan membuat semua atensi ke kita. Nggak salah, tapi kita juga harus pakai strategi yang tepat. Yang pertama, strateginya adalah menjadi kompeten. Kalau misalnya Anda seorang yang suka bola, misalnya, Anda harus kompeten banget tentang bola. Kalau perlu Anda pelajari gimana industri bola itu berkembang. Jadi obrolan bola tuh nggak cuma obrolan teknis, tapi sampai dengan ke level bagaimana ya ceritanya menjadi pemain bola itu bisa sejahtera misalnya. Obrolan Anda udah to the next level dibandingkan fans bola pada umumnya. Mereka cuma peduli timnya main kemudian menang. Kalau Anda misalnya mau kompeten di industri bola, Anda pelajari gimana bisnis bisnis bola ini begitu menggiurkan. Sampai-sampai saking menggiurkannya semua orang punya duit lebih kepingin bikin klub bola. Gitu. Karena memang ini sesuatu yang spesial. Kita harus cari tahu di situ. Ini yang kemudian akan membedakan kita. Cara mikirnya fans biasa yang kerjanya cuma rame-rame teriak-teriak sama kita yang juga fans bola, kemudian kita punya analisa lebih dalam, pasti berbeda. Oke, itu kompeten. Kedua, kompetitif. Ketika kita punya sebuah kompetensi, pastikan kita kompetitif. Caranya gimana? Kita harus punya tolak ukur, benchmark mana yang mau kita kejar. Supaya nantinya kita tetap bisa berkaca. Oh, kompetensi saya itu sudah cukup tajam, tapi tidak lebih tajam dibandingkan si A, si B, si C misalnya. Gimana ya caranya saya itu bisa setara sama si C dulu nih. Supaya ketika saya setara sama si C, saya bisa kejar untuk bisa setara sama si B. Begitu seterusnya. Kompetitif itu bikin kita nggak boleh puas sama apa yang sudah kita peroleh. Bukan berarti nggak bersyukur ya. Nggak boleh puas itu artinya nggak boleh berhenti untuk belajar dan mempertajam apa yang sudah kita miliki. Supaya tetap bisa berkompetisi di industri ataupun di hal-hal tertentu yang kita sukai. Lalu mampu mengambil keputusan. Ini juga salah satu yang diperlukan ketika kita punya karakter hero. Kita tahu kapan kita menyukai sesuatu, kemudian kapan kita harus beli, kapan kita nggak beli, itu adalah contoh sebuah keputusan. Memberi insight itu artinya kita siap jadi tempat bertanya buat orang lain,
ya. Kita siap membantu, kita siap diandalkan ketika ada keluarga, ada teman yang butuh. Karena kita tipe yang jadi role model buat orang lain. Ini udah mau nggak mau ya, menjadikan kita, memaksa kita menjadi seorang leader, menjadi seorang yang punya jiwa kesatria, mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain. Tipe ini itu dia punya kegelisahan. Kegelisahan tipe hero ini biasanya mereka takut jadi lemah, takut nggak kompeten lagi, takut nggak bisa diandalkan, takut nggak bisa bersaing, dan juga takut tidak bisa relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya 20 tahun lagi mungkin usia kita ada yang 50-an, ada yang 60-an, tapi semangat kita kayak usia 25-an gitu. Ketika kita ketemu sama orang anak muda di usia 25, kita merasa bahwa ini kompetitor kita. Tapi celakanya kita nggak relevan lagi karena usia kita udah 55 misalnya. Jiwa kita 25, tapi usia kita 55. Sehingga kompetensi yang dimiliki anak umur 25 sama kompetensi kita yang usia 55 itu nggak ketemu. Muncullah gap di situ dan menjadi tidak relevan. Caranya supaya tetap tajam adalah kita tetap harus menjadi pendengar dan pengamat yang baik, Zen people. Jangan sampai kita ketinggalan informasi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di era di mana kita berada pada saat itu. Artinya kita nggak boleh ketinggalan sama hal-hal yang ada di sekitar kita, supaya kita juga tetap punya kepekaan ya. Ini cara baik untuk melatih kepekaan kita, ketajaman berpikir ataupun kedalaman kita menganalisa sesuatu. Yang berikutnya ada tipe innocent. Innocent itu tipe yang idealis ya, tipe yang tradisional, tipe yang ya dia lembut gitu ya. Tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan, rasa optimis. Pokoknya bikin bikin orang senang aja si innocent ini. Strateginya yang digunakan untuk orang dengan tipe ini itu harus bisa dipercaya. Artinya mereka yang sifatnya innocent jangan pernah sekali-kali bersikap memanfaatkan ataupun berperilaku curang. Harus selalu berpikir positif, punya sikap yang jelas. Kalau A, A, kalau B, B. Jangan pernah pelin-pelan, karena itu berbahaya sekali untuk tipe yang seperti ini. Kegelisahannya, ketakutannya adalah takut menjadi tidak jujur. Itu udah pasti. Tidak dipercaya oleh komunitas. Karena orang seperti ini tuh, dia biasanya ada di tengah-tengah kita. Mungkin di tongkrongan kita tuh, ada teman kita yang karakternya kayaknya cenderung innocent gitu, tipe yang jujur apa adanya gitu ya, tipe yang suportif, tipe yang ya pokoknya nggak aneh-aneh gitu. Baik terus jujur, terus mereka tuh nggak ingin yang licik, itu adanya seperti itu. Nah ini adalah tipe innocent, dan innocent itu tipe yang merupakan aset ya, karena nggak hari ini nggak banyak kita bisa temukan, karena mungkin pengaruh media itu luar biasa ya, sehingga pengaruh media itu sebagai faktor eksternal yang kemudian menggiring opini kita, dari opini jadilah mindset gitu, sehingga kita menggunakannya ke dalam karakter kita sebagai sebuah input dan menjadikan kita pribadi yang sekarang. Bukan berarti kita nggak ada yang innocent, enggak, tapi kalau misalnya Anda mulai perhatikan strategi apa yang kita bisa gunakan untuk karakter ini ya. Yang berikutnya ada tipe lover. Tipe lover itu tipe yang ya dia sebagai partner yang baik ya. Tipe yang sangat sangat setia gitu ya. Tipe yang memperhatikan orang sekelilingnya. Ini nggak selalu tentang pasangan ya. Nah, tujuannya sendiri membangun hubungan yang dekat dengan orang lain, dekat secara emosional. Kembali lagi saya kasih contoh, mungkin di tongkrongan kita kita punya satu teman, satu atau dua bestie yang itu BFF banget lah, best friend forever, kemana-mana barengan gitu. Ini biasanya cewek ya, mostly perempuan. Kemudian apa? Eh, ya belanja bareng, gandengan tangan gitu ya, atau apa-apa curhat, saling curhat gitu. Tipe yang sangat dekat secara emosional. Saking dekatnya sampai nggak ada batasan antara antara kita lupa bahwa mereka teman kita. Kita kayak lebih dekat sama teman kita dibandingkan saudara kita. Ini tipe yang seperti ini. Tipe lover tuh seperti itu. Nah, strategi untuk tipe yang seperti ini itu harus atraktif. Atraktif itu nggak selalu tentang fisik ya.
Atraktif itu tentang sikap, tentang bagaimana cara kita merespon, cara kita menunjukkan kita peduli, ya, itu juga masuk ke atraktif, menarik gitu ya. Kemudian ada mempesona. Mempesona itu ya ini tentang inner beauty kita ya, bagaimana kita menampilkan sisi terbaik kita sehingga kita itu merasa orang lain kayak ya terpesona aja sama sama personality kita, sama kepribadian kita, membuat orang lain menjadi nyaman. Oke, ada orang-orang seperti ini atau ada memang punya bakat seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda tipe yang ini, itu strategi yang harus dimainkan adalah gimana caranya buat orang lain merasa nyaman. Merasa nyaman tuh sesimpel kita nggak pernah nyakiti mereka, nggak pernah ngomong kasar sama mereka. Kita tipe yang selalu support ketika mereka ambil keputusan. Bukan berarti kita nggak punya pertimbangan ya, tapi tipe yang menunjukkan bahwa kita sangat peduli, kemudian tipe yang hangat gitu. Ini tipe lover. Kegelisahannya biasanya tipe seperti ini tuh takut ditolak, sensitif sekali, takut dipaksa melakukan yang bukan passionnya. Oke. Anda punya passion, Anda punya kesukaan, kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan passionnya. Itu kegelisahan dari tipe lover. Yang berikutnya ada magician. Magician ini kita mengenalinya sebagai penemu ya, terus transformer. Transformer itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kalau tipe yang visioner gitu ya, itu tipe magician. Jadi tujuannya adalah mewujudkan mimpi, membuat orang lain terkesan. Ini biasanya orang-orang dengan kemampuan skill yang lebih tinggi, skill-skill teknik misalnya developer ya, ataupun Anda desainer, ataupun Anda tipe orang yang punya skill untuk bikin produk yang awalnya awalnya cuma barang limbah, kemudian bisa bisa Anda buat jadi satu karya tertentu, itu Anda masuknya ke magician. Strateginya membantu orang lain dengan metode yang dikuasai. Biasanya tipe magician itu bisa merasa lebih hidup ketika dia menceritakan tentang em, apa yang dia kuasai, apa yang dia mampu lakukan gitu. Itu tipe magician. Kegelisahannya adalah stres ketika metode yang digunakan tidak bekerja sesuai dengan harapan. Takut mengecewakan orang yang memiliki ekspektasi tinggi. Itu tipe magician tuh seperti itu. Nggak mau gagal. Itu tipe magician. Kalau misalnya Anda orang-orang eksak, misalnya orang teknik ataupun orang yang dulunya latar belakangnya eksak, biasanya gampang stres di sini. Ketika kita udah belajar teorinya, prakteknya nggak sesuai jalannya. Itu cukup stressful untuk orang-orang dengan tipe magician. Yang berikutnya ada Maverick. Maverick ini kita juga mengenalnya sebagai karakter yang rebel ya. Rebel, kemudian revolusioner, outlaw gitu ya. Dia tipe yang berbeda sekali. Maverick itu menjadi berbeda tujuannya. Pokoknya beda aja. Gimana caranya, saya nggak mau sama sama yang lain. Saya tipe yang nggak mau dianggap sama, disamakan, ataupun disangka mirip pun nggak mau. Biasanya tipe-tipe seperti ini itu mengekspresikan dirinya dengan menjadi anti mainstream, anti biasa-biasa aja, anti pada umumnya. Bebas berekspresi. Ini biasanya seniman-seniman tuh ada yang begitu, mengekspresikan eh, karakternya, kemudian tampil berbeda, kemudian ingin menampilkan sesuatu yang anti mainstream. Strategi yang bisa digunakan adalah sikap yang sifatnya disruptif. Disruptif itu membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ya, kalau terkait sama karir, disruptif itu lebih kayak kalau kita sekarang ngomongin zaman AI, gimana caranya kita bikin karya melalui AI misalnya. Itu adalah sesuatu pendekatan disruptif. Kemudian sifatnya spontan, tidak bisa diprediksi. Cenderung misterius, tapi juga punya sisi spontan yang bikin orang lain itu ngerasa, "Oh, ya bisa maklum lah." Gitu. Kemudian tipe ini itu punya kegelisahan. Mereka itu takut sekali merasa stres ketika dianggap tidak mampu atau dianggap kuda hitam. Kuda hitam tuh kalau di istilah bola adalah satu tim yang buat tim lucu-lucuan gitu. Tim baru ataupun tim yang kita nggak pernah prediksi, nggak populer. Pokoknya tim ini cuma sekedar tim hore aja, asal ada aja.
gitu. Tapi ternyata biasanya kuda kuda hitam itu nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba dia muncul naik lagi, naik lagi, naik lagi begitu. Itu kuda hitam. Jadi kuda hitam itu tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Nah, ketika kita merasa tidak diperhitungkan sama orang-orang di sekeliling kita, itu kegelisahan yang dialami sama tipe Maverick ini. Yang berikutnya ada tipe Sage. Sage ini merupakan tipe guru, ya. Dia tipe tempatnya orang nanya, tipe expert, kemudian tipe pemikir. Tipe ini punya tujuan untuk menjadi lebih memahami, kemudian mengajarkan satu skill ataupun ilmu kepada orang lain. Itu tipe Sage ini. Strateginya adalah dia harus tekun, nggak boleh berhenti belajar, kritis, jeli mencari informasi, mampu berkomunikasi dengan baik ke publik. Ini biasanya eh, tokoh-tokoh publik ya yang banyak memberikan insight buat kita. Itu masuknya karakter ini. Kegelisahan ya takut dianggap tidak mampu, tidak pintar, ataupun nggak relevan lagi. Jadi ini adalah macam-macam dari brand archetype yang ada. Yang terakhir adalah tipe royalty. Royalty itu atau kita juga sebutnya sebagai ruler. Itu tipe yang dia eksekutif, ya, tipe yang punya eksklusivitas. Tujuannya menjadi tokoh, membangun komunitas, menjadi penggerak, memiliki pengaruh. Jadi ada mungkin di antara kita yang tipenya itu saya lagi mempersiapkan nih ketokohan saya gitu ya. Saya punya teman waktu zaman kuliah, dia seorang dokter gitu. Dia udah jadi dokter. Saking saking apa ya, saking eh, ambisiusnya, dia bercita-cita menjadi politisi gitu. Karena menurut dia, saya udah bisa nih jadi dokter udah pasti karena dia ambilnya kedokteran. Kemudian saya juga ingin menjadi seorang politisi dan dikejar sampai hari ini. Dan di tahun ini dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Jadi apa yang dia kejar, dia yakini bahwa dia bisa, gitu. Saya mau mempersiapkan ketokohan saya. Mungkin saya menjadi tokoh 10 tahun lagi. Mungkin saya jadi tokoh 15 tahun lagi. Gak ada yang tahu. Yang bisa dilakukan adalah konsisten. Bagaimana membangun pengaruh, membangun fans, kemudian eksklusif. Membangun fans itu nanti kita akan bahas. Bagaimana caranya kita itu punya sesuatu yang membuat orang punya faktor why untuk bisa ngikutin kita. Oke, kayak sebuah band, band itu nggak tiba-tiba dia punya fans. Dia harus bikin lagu dulu. Kemudian mereka perlu bikin video klip untuk membangun brand awareness. Brand awareness itu artinya kesadaran terhadap keberadaan si band itu ya. Eh, Dia harus mungkin talk show di radio atau dimanapun untuk promo lagunya dia, baru orang kenal. Gitu. Orang nggak tiba-tiba mau dengerin lagu. Kalau misalnya eh, kita nggak kenal. Kita biasanya cuma mendengarkan lagu dari musisi ataupun artis yang kita kenal. Begitu kita nggak pakai label rekaman besar, kita misalnya musisi indie gitu ya, itu kita 50-50 tuh orang mau dengar atau enggak. Mungkin orang mau dengar setelah orang lain merekomendasikan, ataupun setelah dia nggak sengaja dengar di kendaraan atau di mana, yang itu bikin orang nggak punya pilihan lain selain dengerin lagu kita. Nah, ketika semakin banyak yang mendengar, maka fansnya mulai bermunculan di situ. Mungkin sekali dengar belum jadi fans. Dua kali dengar, tiga kali dengar. Di keempat kalinya, mereka udah mengklaim dirinya fans kita. Walaupun kita baru punya satu lagu. Gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah strategi yang kita bisa gunakan ketika kita punya karakter royalty. Kegelisahannya adalah takut menjadi otoriter. Ya, kalau kita terlalu superior, superior itu artinya kita ada di puncak terus, kita cenderung menjadi otoriter. Ya, over proud, kita terlalu bangga atau kehilangan pengaruh serta kendali. Nah, itu adalah kegelisahan yang dimiliki oleh tipe royalty. Itu tadi 12 karakter yang masuk di dalam archetypes. Yang berikutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam membangun personal brand. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu sesederhana gini. Mungkin Zen people pernah mengisi, sering dengar tentang SWOT analysis. Pernah nggak Anda coba mengisi sendiri tentang diri kita? Kelebihan kita apa? Kelebihan ini menghasilkan peluang apa? Kemudian kelemahan kita apa? Kelemahan ini menghasilkan ancaman apa buat kita? Dari kita
Yang jadi faktor internal kita itu adalah kelebihan dan kekurangan kita. Faktor eksternalnya adalah eh, opportunity, yaitu peluang serta tantangan ataupun ancaman. Ini yang kemudian menjadi faktor eksternal. Kelebihan menghasilkan peluang, kelemahan menghasilkan ancaman. Kalau kita kenali bahwa kelebihan kita lebih besar dibandingkan kelemahan kita, maka harusnya peluangnya juga lebih besar karena dia akan berbanding lurus. Semakin besar kelebihannya, semakin luas juga peluang yang akan muncul. Oke, jadi pastikan kita tahu betul diri kita itu ada di level mana, kuatnya di mana. Kemudian setelah kita isi sendiri, minta tolong orang lain untuk kasih komen. Menurut Anda, menurut kamu, menurut sampean, menurut ya apapun istilah yang kita pakai ya. Saya itu kayak gimana? Ya, tanyakan aja ke orang-orang sekeliling kita supaya kita punya point of view yang berbeda. Bahwa kita itu penting sekali nih untuk kenal sama diri kita sendiri. Kita mengenal dengan cara kita menganalisa, kita mengenal diri kita dari sudut pandang orang lain, kemudian kita akan punya kesimpulan sebaiknya strategi apa yang akan kita gunakan untuk bisa memaksimalkan performa diri kita. Yang kedua, pertajam nilai yang Anda sajikan ke publik. Kita selalu berpikir gimana ya caranya orang percaya sama saya. Nah, cara untuk bisa dipercaya kita menunjukkan bahwa kita punya nilai kejujuran, kita transparan, kita terbuka sekali sama orang gitu ya. Kita sangat nyaman cerita banyak hal sama orang lain tanpa menutup-nutupi, maka ini akan membantu kita mempertajam nilai yang kita miliki sehingga orang mau mulai percaya sama kita. Semakin banyak nilai yang kita jaga dan kita tampilkan, semakin besar juga kepercayaan publik yang akan muncul. Yang berikutnya, kita perlu melakukan research dan kenali kebutuhan market. Jadi kalau misalnya kita hari ini eh, lagi di transisi dari masa sekolah ke kerja ya ke dunia industri, kita harus tahu tahun ini yang lagi tren itu apa. Oke, apakah skill yang saya punya selama saya kuliah itu bisa saya gunakan, ataukah justru saya harus belajar lagi, update sesuatu yang baru lagi. Karena perkembangan tren itu hari ini bukan lagi per 5 tahun, tapi bisa jadi 2-3 tahun udah ganti tren lagi. Kebutuhannya sangat cepat lah. 15 tahun yang lalu, kita nggak ada yang ngomongin AI. Nggak ada yang bicara satupun AI. Oke, bahkan sekelas Google aja baru membangun Gemini tahun lalu gitu ya. Kemudian sekelas Samsung mengembangkan Galaxy AI aja baru tahun lalu misalnya. Nah, 15 tahun yang lalu nggak ada yang ngomongin AI gitu. Hari ini semuanya serba ngomong ngomong tentang AI. Karena itu kebutuhan yang ada di dalam market hari ini. Semua orang, pemilik bisnis, rekruter butuh orang yang menguasai untuk menggunakan semua sistem AI base. Ketika kita nggak bisa jawab kebutuhan itu, kita nggak relevan buat mereka. Sesimpel itu kita diminta sama mereka. Tapi proses untuk bisa menguasai sangat panjang. Kita butuh tahu dari sekian ratus tools yang ada itu, kita mau kuasai yang mana. Kemudian sampai di level mana kita menguasainya. Ini bukan cuma kita sekedar menggunakan ChatGPT ya, tapi trik-trik yang kita gunakan itu penting sekali untuk kita bisa kasih lihat kepada recruiter yang akan hire kita. Kalau kita akan berkarir di sebuah perusahaan. Kalau kita mau usaha sendiri juga sama. Bisa jadi lebih kompleks permasalahan yang akan kita hadapi. Saran saya nanti eh, Zen People bisa sambil melihat laporan terbaru dari World Economic Forum 2023 dan 2024. Mereka merilis 10 skill terbaru untuk masa depan sampai 2027, sehingga kita bisa ukur dari 10 itu minimal kita menguasai 3 deh. 3 aja, ini akan bikin kita aman. Kemudian dari 3 itu kita yang mana yang akan masuk skala prioritas utama kita. Sehingga kita bisa ceritakan ke semua orang bahwa kita ahli di bidang tersebut. Nantinya tahun depan berubah lagi, ya belajar lagi sesuatu yang sifatnya sangat adaptif buat kita dan itu wajar gitu. Oke. Yang berikutnya belajar memberikan pengaruh. Belajar memberikan pengaruh itu sesimpel kita punya akun sosial media, memberikan informasi,
menceritakan banyak hal yang sifatnya menggerakkan ataupun inspiratif, kemudian mulai mendapatkan tanggapan dari followers kita, kemudian kita berinteraksi sama mereka untuk bisa menunjukkan bahwa kita ngerti apa yang kita sampaikan, lalu mendapatkan kepercayaan mereka. Itu cara memberikan pengaruh. Semua selebriti, semua yang mengklaim dirinya sebagai KOL melakukan hal yang sama. Mereka bikin konten-konten dulu, yakinkan followers untuk sekedar mau follow mereka, ngikutin mereka, bangun interaksi di situ, lalu tunjukkan bahwa kita adalah somebody, bukan lagi nobody. Artinya memang kita tahu kita mau memberikan pengaruh apa kepada followers kita, yang pastinya memberikan manfaat kepada mereka. Belajar dari brand-brand besar. Ini salah satu cara untuk bisa membuat kita selalu merasa ke-trigger gitu ya. Selalu terpancing untuk belajar hal-hal yang baru. Kita punya role model yang kemudian akan kita jadikan sebagai rujukan. Bukan berarti kita mengcopy apa yang mereka kerjakan ya, tapi paling nggak kita meneladani, kemudian melakukan adjusting, menyesuaikan dengan apa yang kita jalani, dengan karakter kita, sesuai dengan karir yang kita pilih. Sehingga semuanya jadi wajar. Ada satu contoh yang saya mau kasih lihat. Ini adalah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang mau bermain? Batman, Pak. Siapa? Batman. Batman. Batman sebelahnya siapa nih? Sebelahnya Robin. Robin. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti tahu semua lah ya ini siapa. Ini ada satu tokoh fiksi namanya Static Batman. leader. Batman ini satu satu karakter yang usianya udah Violet dan lebih dari 70. Raro aku. Gimana? Oke. Karakter ini usianya udah lebih dari 75 tahun. Sangat senior gitu ya. Kemudian karirnya Batman ini dia salah satu tokoh tokoh fiksi yang sangat populer selain Superman ya. Nah, di awal kemunculannya Batman itu ternyata nggak sendirian ya. Dia punya sidekick gitu. Sidekicknya namanya Robin. Sidekick itu artinya tangan kanan gitu ya. Tangan kanan, pokoknya pembantunya lah. Seiring berjalannya waktu, Batman ini karakternya kan misterius, kemudian cool banget, sangat jenius. Dia bisa pecahkan semua masalah dan menariknya nggak punya kekuatan apapun. Tapi bisa melakukan banyak hal. Bahkan dia bisa memimpin teman-temannya yang memang eh, pahlawan yang punya kekuatan gitu. Karena dia dia punya punya super brain lah kurang lebih begitu. Singkat cerita, si Robin ini merupakan sidekick yang banyak belajar dari mentornya si Batman. Karena mentornya ini anggaplah Batman ini sebagai brand besar ya, karena dia sudah jadi tokoh, dia sudah jadi pahlawan, masyarakat di Gotham ini sudah tahu dia gitu ya. Robin ini nggak terlalu terdengar seperti Batman. Pokoknya yang jadi spotlight adalah Batman. Robin ada, tapi dia tidak mendapatkan spotlight yang sama seperti ini. Selama mereka menjalankan misi, Robin belajar banyak. Dia belajar dari mentornya, dari partnernya. Gimana caranya bersikap ataupun menyikapi kriminalitas. Bagaimana solving the problem. Hingga di waktu yang lain, yang awalnya cuma sidekick, dia menjadi seorang leader. Dia punya tim namanya The Titans. Isinya adalah superhero muda dan beberapa superhero muda yang kemudian dipimpin sama dia. Yang awalnya di sini cuma tangan kanan, ketika dia semakin matang, dia punya tim sendiri untuk dia lakukan misi-misi lain. Isinya superhero yang lebih muda, yang lebih junior gitu ya. Kemudian dia mimpin. Transformasi ini merupakan transformasi yang dibutuhkan ketika kita belajar dari brand-brand besar. Kita tahu apa yang menjadi rahasia suksesnya Batman, kemudian kita melakukan adjustment di sini, lalu kita akan menjadi seseorang yang lebih fresh di sini. Orang taunya di sini dia sidekick, tapi di kesempatan lain kok dia jadi leadernya ya. Ternyata transformasinya udah dimentori langsung sama si Batman. Walaupun Batman mungkin nggak pernah nyuruh dia untuk bikin tim. Tapi namanya dia belajar dari orang jenius, dia tertrigger untuk bisa ikut berkembang cara berpikir ini. Sangat strategis, kemudian bisa
membuat dia untuk mengambil keputusan dan meyakinkan superhero yang ada di timnya dia untuk nurut sama dia. Sebagai informasi, Robin juga nggak punya kekuatan apa-apa ya. Tapi anggota timnya dia itu adalah eh, manusia super semua gitu. Jadi ketika kita itu tahu starting point kita untuk membangun personal brand, role modelnya siapa, itu akan membawa kita untuk menjadi manusia baru di kesempatan yang berbeda. Nah, tanda panah ini merupakan proses. Prosesnya bisa singkat, bisa panjang. Kalau misalnya kita cukup cerdas dan cerdik ya membaca role model kita belajar dengan sangat cepat ya. Kita bisa menjadi seseorang dengan bantuan adanya brand besar di sini. Ini disebut namanya growth hacking. Kita tahu role model kita siapa, kita belajar dari dia. Kita meneladani hal-hal positif yang dimiliki sama role model kita, kemudian kita terapkan kepada karir kita. Oke. Kebetulan karirnya Robin ini masih sejalan, dia masih nyambung, dia masih memberantas kejahatan lah sebagai sebagai seorang pahlawan gitu. Nah, ini namanya karir. Dia tahu untuk menjadi seorang pahlawan yang nggak akan dapat pujian secara langsung itu seperti apa. Kemudian dia ngerti caranya supaya tetap profesional dan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih cerdas, dan bagaimana memimpin sebuah tim. Kemudian percaya sama dia. Ini contoh dari ketika kita belajar dari brand-brand besar. Yang nggak kalah pentingnya adalah setelah kita belajar dari banyak brand besar, kita mulai memberanikan diri untuk membangun unlimited network. Ini kita biasa nyebutnya networking gitu ya. Networking itu satu fase di mana kita berani menampilkan siapa kita kepada orang yang mungkin kenal kita, yang mungkin nggak kenal kita, mungkin pernah tahu reputasi kita tapi baru ketemu ya. Mungkin pernah baca, pernah ya, pernah kepo tentang kita, atau mungkin orang yang baru pertama kali kita temui. Bisa jadi network yang kita butuhkan di kemudian hari. Untuk bisa punya network yang sangat luas, beberapa hal yang harus kita punya adalah sikap yang sifatnya open-minded. Kita tipe yang terbuka sekali, kita berpikiran positif sama semua orang, kita nggak boleh berpikir negatif, karena kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sebelah kita. Pernah ada di satu satu kesempatan saya habis eh, ada acara di Kalimantan, di sebelah saya itu ada bapak-bapak. Iya, perjalanannya 1,5 jam dari bandara Kalimantan Tengah ke Soekarno-Hatta gitu. Selama 1 jam 15 menit kita nggak ngobrol apa. Orangnya sibuk ngobrol sama istrinya, saya sibuk baca buku. Kemudian kita baru ngobrol 15 menit terakhir sebelum kita landing. Saya baru tahu kalau orang ini ternyata seorang kepala desa di daerah Perigi, di daerah Kalimantan Barat gitu. Eh, Sehingga kita ngobrol, kemudian dia tertarik untuk mengundang saya sebagai mentor lah untuk anak-anak muda di sana supaya desanya itu berkembang. Desanya mereka itu ada di tengah-tengah eh, daerah gambut ya, daerah Kalimantan itu daerah gambut. Air kanan kiri air untuk menuju ke desanya itu pakai perahu, nggak ada jalan darat situ. Untuk bisa sampai ke desa itu butuh waktu 6 jam. Desa ini potensial sekali, tapi nggak dapat spotlight gitu. Singkat cerita, kita tukeran kontak dan kita ngobrol banyak dan kita sepakat untuk bisa bekerja sama. Saya nggak pernah tahu, Kak, kalau saya akan dapat peluang itu. Kalau saya bersikap cuek aja. Saya memutuskan untuk say hello sama Bapak ini karena kesempatannya baru ada di 15 terakhir, 15 menit terakhir gitu. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata orangnya juga sangat hangat dan kita bisa bisa eh, bisa berkolaborasi. Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sebelah kita, di depan kita, di belakang kita. Karena kita tipe yang open minded, kita berpikir positif, rezeki itu bisa datang dari manapun, termasuk dari networking. Dan jangan lupa ya, Zen people, network itu nilainya lebih mahal dibandingkan se sebuah nilai uang. Teman saya pernah minta network saya, kemudian saya nawarin dia mau duit apa mau network gitu.
Saya kasih pilihan karena saya tahu teman saya nggak bisa menjaga profesionalitas. Saya nawarin udah gini aja, saya jangan langsung ke network saya karena saya harus menjaga reputasi. Sehingga saya nawarin dia duit, duit buat kamu. Saya cuma bisa bantu ini. Karena saya tahu kapasitasnya dia seperti apa. Network saya adalah aset berharga buat saya. Saya tahu bahwa ketika saya kasih network saya nggak bisa menjamin network saya puas sama teman saya. Tapi saya yang tahu teman saya gitu. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan sikapnya dia. Nah, karena saya menjaga reputasi, menjaga hubungan, saya memilih jalan tengah yang bisa win-win solution. Network adalah aset kita yang sifatnya tak ternilai. Jaga itu baik-baik supaya nantinya menjadi investasi yang membuat kita terus bertumbuh. Tingkatkan keahlian dan jam terbang. Kalau misalnya kita mau berkarir, mau solo karir, mau di bidang apapun, jangan lupa terus mencoba sesuatu yang baru, tingkatkan keahlian yang kita pilih ya, dan tingkatkan jam terbang. Jam terbang tuh sesimpel gini. Ada klien yang belum mau bayar, kita bisa kasih free. Kita bisa kasih bantuan ke teman-teman kita, tapi kita kemudian minta mereka ngasih rekomendasi ke kita. Sesimpel itu jam terbang. Dikalikan berapa banyak orang. Semakin banyak biasanya orang akan mulai percaya di situ. Kalau nggak dilakukan sama sekali, orang menganggap kita nggak ada. Gitu. Karena orang akan nanya jam terbang Anda ini berapa lama gitu. Ya, eh, kalau katanya Gladwell itu dia ngomong seorang profesional itu dianggap seorang expert setelah dia punya jam terbang 5.000 jam. 5.000 jam tuh hitung-hitungan matematika di 5 tahun gitu. Nah, kita bisa lebih cepat dari itu harusnya. Kalau misalnya kita memang serius untuk membangun karir kita. Oke. Ada satu quotes menarik dari Jessica Tiffles. Dia ngomong gini, personal brand itu adalah sesuatu yang membuat kamu unik. Kamu, Anda unik. Kemudian ini adalah sesuatu yang memisahkan diri kita sama orang lain. Ya, membedakan diri kita sama orang lain. Dan membantu kita untuk tampil stand out. Stand out itu memukau, gitu ya. Di crowded market di tengah industri yang ramai banget. Walaupun banyak pesaingnya, tapi kita akan kelihatan stand out di situ karena personal brand yang kita miliki. Jangan lupa untuk terus mengasah dan mempertajam personal brand yang kita miliki. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Andika. Silakan, Kak. Nah, lupa nih. Terima kasih Mas Haikal atas sharing-sharingnya. Terima kasih banyak dan sebenarnya kita sudah cukup eh, lebih ya, lebih 16 menit Mas Haikal, tapi Waduh, saya overtime ya. teman-teman tadi sudah kasih menyala menyala menyala, jadi kita akan terus lanjutkan. Kita mulai dari ada yang mau bertanya secara langsung dari mana ini ya. Nanti pertanyaan jangan banyak-banyak ya Maulana ya. Dua pertanyaan aja nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ke ada dua pertanyaan dari kalau juga soalnya. Kita mulai dari Maulana, silahkan. Oke, Udah, silahkan. untuk dari itu, oke, dari saya dua pertanyaan ya Kak Andika ya. Oke, Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Haikal dan Kak Andika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Rangga Arosid, asal dari Kabupaten Tangerang. Di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa personal branding begitu penting bagi hidup dan karir Anda di masa yang akan datang? Dan yang kedua, oke. bagaimana cara membangun personal branding di era digital? Terima kasih Kak, Kak Andika dan Pak Haikal. Sorry, yang pertama gimana tadi? Putus-putus tadi ya. Yang pertama. Pertanyaan Ya, pertanyaan pertamanya tadi apa? untuk pertanyaan yang pertama, Heeh. saya Baca bacakan dulu ulang ya mana Pak. nih? Saya bacakan pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang pertama, ya, yang pertama, mengapa personal branding begitu penting bagi hidup dan karir Anda di masa yang akan datang? Dan yang kedua, bagaimana cara membangun personal branding di era digital? Terima kasih Pak Haikal. Oke. Oke. Langsung atau gimana, Kak Andika? Langsung aja Kak, silakan. Oke. Terima kasih jawab pertanyaannya ya, Kak Maulana. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, beberapa hal yang menjadikan memiliki personal brand itu penting. Personal brand itu akan menjadi investasi seumur hidup buat kita.
Sederhananya begitu. Jadi apa yang kita yakini Hmm. kita lakukan hari ini itu sampai kapanpun akan diingat sama orang. Oke. Kemudian personal brand itu akan membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu luar biasa sulitnya ya, Zen people ya. Zen people kalau nggak percaya, kalau membangun kepercayaan publik itu sulit, coba Anda bikin satu postingan, ya. Kemudian janjikan gini di postingan Anda, saya akan kasih uang 1 juta buat kasih pertanyaan apapun. Kemudian Anda nggak Hmm. tepati janji Anda, gitu. Itu netizen Indonesia yang jadi followers Anda akan punya respon di Wah. situ. Asal berani ya, kita mau bereksperimen. Ya. Tapi Hmm. jangan jangan saya mau kasih warning, netizen kita itu adalah netizen paling bengis di Asia. Good luck kalau mau Betul. mencoba. Kalau mau mencoba silakan. Jangankan Oke, oke. warga Indonesia ya, warga lain pun udah Israel. dibantai habis sama sama netizen kita. Jadi kalau Oke. Anda mau bereksperimen seperti itu. Tapi yang menarik begini, ketika kita bisa konsekuen dengan apa yang kita janjikan, kita akan diapresiasi setinggi mungkin sama netizen kita. Mereka adalah orang dengan objektivitas yang sangat tinggi. Oke, karena forumnya forum sosial. Forum sosial itu eh, forum sosial tuh udah nggak ada lagi sekat di situ, nggak ada batasan. Nah, personal brand tuh hari ini sekali menjawab yang kedua ya. Bagaimana channel yang kita pilih, misalnya sosial media, YouTube, Instagram, LinkedIn atau apapun yang Anda pilih untuk membangun itu semua, pastikan kita konsekuen dengan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya Anda ngaku misalnya bisa berbahasa Prancis misalnya, kemudian Anda nggak pernah kasih bukti Anda bisa berbahasa Prancis, orang akan nanya. Anda tolong dong kasih kasih ke kita bahasa Prancisnya ini misalnya. Anda nggak bisa buktikan itu, mah. Itu akan membuat kita kehilangan kepercayaan. Nah, masalahnya membangun kepercayaan itu sulit, menjaganya jauh lebih sulit. Kalau misalnya kita baru bangun kemudian kita hancurkan kepercayaan publik, kita nggak akan punya masa depan di industri itu. Jadi jangan pernah main-main untuk personal brand. Saya sarankan untuk Zen people ketika menggunakan sosial media itu sifatnya undeletable ya. Sesuatu yang nggak akan pernah terhapus dari memori follower kita. Walaupun kita bikin postingan, udah kita hapus, tapi nggak akan pernah dihapus dari memori audiens kita. Jadi hati-hati banget untuk memposting apapun di situ. Karena itu akan membangun persepsi publik kepada kita. Itu ya. Baik, terima kasih Mas Haikal atas jawabannya. Semoga membantu terjawab ya, Kak Maulana ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung juga oleh Kak Jendri ya. Oke, silahkan Kak Jendri. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Halo Kak Jen. Terima kasih buat Enzen Talk malam ini. Saya waktu lihat judulnya saya langsung daftar karena ini sangat-sangat menarik. Dari 2013 saya jadi pengusaha dan sudah sangat tahu bagaimana pentingnya personal branding ini. Tapi di perjalanan karir dan hubungan dengan orang lain, ada beberapa kasus yang akhirnya kita harus menghadapi bahwa personal branding yang kita bangun, baik itu terkait dengan diri kita sendiri atau terkait dengan brand yang kita miliki, tentu mungkin ada beberapa tantangan, misalnya seperti tadi mungkin janji yang tercederai dan lain sebagainya. Saya ambil contoh kasus Tamasya. Dulu kalau bicara logam mulia, kalau mau invest atau beli, dengan mudahnya kita akan bilang ke Tamasya aja. Tapi setelah ada kasus fraud di situ, akhirnya sampai sekarang meskipun dia berusaha kembali untuk masuk dengan branding yang sama, saya rasa konsumen Indonesia sudah tidak percaya lagi. Tapi banyak sekali saya temui teman-teman pengusaha yang ingin kembali begitu membangun kepercayaan konsumen, kepercayaan mitra bisnis atas dirinya dan perusahaan. Apakah kemudian ada cara, ada trik dan tips yang mungkin Kak Haikal bisa bagi di sini? Jika kita terlanjur membuat kesalahan, kemudian kita ingin memperbaiki kesalahan itu, apakah kita membangun personal brand yang baru, atau misalnya kita bisa
bisa saja memperbaiki itu. Tadi sih sudah beberapa poin disentil ya, bahwa personal branding itu sangat berharga, jangan sampai dicederai. Tapi bagaimana kalau misalnya terlanjur cedera? Ya, ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Hmm, Kalau saya sih selama ini saat teman-teman bertanya seperti itu, saya cuma bilang ya kita harus konsisten memberikan bukti begitu dan jangan ya. mengulangi kesalahan. Tapi saya ingin dapat mungkin second opinion dari Kak Haikal lewat materi ini, karena tidak memungkinkan kita akan menghadapi hal yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jendri. Terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kesalahan yang kita nggak mungkin, anggap aja kita nggak sengaja gitu. Di Indonesia itu kita punya satu budaya bahwa kita itu tipe bangsa yang pemaaf. Kita bangsa yang pemaaf sekali. Kita kena kasus apapun, kita selalu memaafkan mereka, apapun. Kita pernah dijajah sama Belanda, hari ini imigran kita di Belanda banyak sekali. Kita pernah dijajah Inggris sebentar, sekarang anak-anak mahasiswa kita belajar S2 di sana. Kita memaafkan sejarah masa lalu. Kemudian saya juga meyakini itu terjadi eh, di dalam personal brand kita. Beberapa tahun yang lalu ada salah satu selebriti, dia kena kasus asusila. Kemudian di penjara karena pressure-nya luar biasa pada saat itu. Singkat cerita, dia selesai di penjara, dia tampil lagi. Dia menariknya, orang ini nggak banyak ngomong ketika ketika dia menjalani hukuman, dia sangat gentleman sekali. Sehingga persepsi orang-orang Indonesia pada saat itu simpatik sama orang ini. Ini menariknya kita ya, as a nation ya, sebagai sebuah bangsa. Kita tuh tipe pemaaf sekali. Ini orang videonya kemana-mana ya, dengan banyak perempuan, asusila, dan kita memaafkan gitu. Dan ketika dia comeback, itu jadi epic sekali. Dia fokus ke karya, dia fokus menjadi pribadi yang positif, dan dia punya punya apa namanya, punya personality yang bikin orang nggak mempermasalahkan masa lalunya gitu. Ini bukan berarti kita mengungkit-ungkit masa lalu. Ini sebuah contoh di mana kalau kita bikin kesalahan itu kita harus sportif. Kita ngaku salah, kita menjalani konsekuensi dari kesalahan kita. Kalau di Indonesia itu berlaku namanya hukuman sosial. Hukuman sosial itu kita mungkin dimaki-maki sama netizen, di teror ataupun ya pokoknya mereka mengekspresikan kekesalannya dan kita terima. Kemudian kita punya eh, apa ya, anger management yang bagus, bahwa kita sportif dan menunjukkan bahwa kita insaf nih, kita ya, kita minta maaf, kita ngakui salah kita minta second chance ke mereka dan mereka akan kasih. Saya nggak ngomong di negara lain, tapi di Indonesia seperti itu. Jadi bersyukurlah kalau misalnya Zen People masih ber-KTP Indonesia, Anda punya kesempatan yang sama. Tapi saran saya, selama itu bisa dihindari, hindarilah. Karena itu cukup memakan energi yang luar biasa. Ya, misalnya di sini Zen People mau nyoba main main sesuatu yang menjerumuskan, misalnya diajak judi, kan banyak ya judi itu berkedok games, berkedok apa, kemudian diajak untuk berpikir cara kaya instan, bikin investasi yang nggak jelas, itu akan memperburuk persepsi orang kepada kita. Masalahnya, karir kita itu nggak cuma karir di balik meja ataupun kayak developer eh, bikin software yang nggak ketemu orang. Karir kita itu berurusan sama orang lain. Apalagi misalnya Kak Jendris ini seorang pengusaha. Hari ini orang beli brand, itu kepingin tahu ini brand punya siapa. Apa yang Anda pikirkan ketika kita pakai iPhone? Siapa yang Anda pikirkan? Kita akan berpikir Steve Jobs, pendirinya. Ketika kita pakai Instagram, ketika kita pakai Facebook, yang kita pikirkan adalah Mark Zuckerberg-nya, gitu. Karena cerminan pengusaha adalah representasi dari brandnya. Kita udah nggak bisa memisahkan ini saling beririsan ya. Jadi apa yang yang ada dalam diri kita itu merepresentasikan brand yang mau kita bawa. Kalau kita positif, orang akan nganggapnya, oh ya wajar ya positif gitu. Brandnya positif, brandnya layak dibeli, brandnya layak dipakai. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah muncul, kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita pribadi yang hangat ataupun positif, orang nggak punya gambaran tentang brand yang mau mereka pakai.
karena kita akan memberikan kontribusi rasa bangga buat yang menggunakan seperti Apple, seperti Microsoft, seperti Facebook. Walaupun kita nggak kenal sama mereka ya, tapi kita mengenali reputasi mereka gitu. Jadi itu sih yang saya eh, bisa simpulkan ya. Kalau misalnya kita bikin salah, ya kita ngaku salahnya. Sambil kita coba cari tahu gimana supaya kita lebih hati-hati. Karena jebakan Batman banyak sekali ya, Zen people ya. Jadi kita nggak niat bikin salah, kena juga gitu. Jadi semakin ke sini hidup kita tuh semakin tricky sebenarnya. Tapi itu yang menarik gitu. Hidup kita jadi punya seni gitu. Kita nggak pernah tahu kita kena masalah gara-gara teman kita yang mana. Oke. Karena kita nggak nyari masalah nih, tapi ternyata teman kita biang masalahnya. Masalahnya yang lain kita nggak pernah tahu kalau dia adalah biang masalah. Nah, yang dibutuhkan adalah tetap menjadi waspada dan juga bijaksana pada saat yang bersamaan. Gimana caranya kita bisa hadapi, kemudian tunjukkan kepada siapapun bahwa kita seorang yang tangguh dan bertanggung jawab. Orang Indonesia sukanya begitu kok. Semakin kita nunjukkan bahwa kita gentleman, kalau mereka tuh nggak, biasanya kita nggak ekspresif ya, kita nggak akan bilang Anda hebat atau apa. Kita akan diem. Ada teman kita pintar, kita akan diem kok. Diem versi Indonesia itu artinya iya. Oke, karena kita bukan tipe yang ekspresif, bukan kayak bangsa Eropa yang ketika ketemu cewek cantik, Anda cantik atau apa. Kita tipe bangsa yang pemalu, gengsian untuk ngakui kehebatan orang. Tapi kita akan diem. Diemnya kita adalah mengamini kehebatan orang tersebut. Ini ya ini culture ya, kita nggak bisa deny itu. Oke, terima kasih Mas Haikal dan juga Mas Henry atas pertanyaannya. Mungkin kalau bisa saya highlight dari jawaban Mas Haikal tadi bahwa orang Indonesia itu orang yang mudah memaafkan ya Mas Haikal, namun tidak Udah mudah memaafkan, melupakan. betul. Kita tuh pemaafnya, kita membuat culture namanya halal bihalal. Betul, Itu betul. itu Iya kita sih. pelopornya. Kalau misalnya Zen people ke sini ke mana ya negara Islam ya? Misalnya ke Yaman aja atau ke Nggak ada. Saudi aja, kita nggak akan menemukan culture seperti itu. Betul, setuju. Gitu. Jadi itu contoh sesimpel itu bahwa kita adalah bangsa pemaaf. Gitu. Dan kita lakukan setiap tahun ya, bayangkan. Kurang mulia gimana kita, ya kan? Semoga dengan memaafkan ini semua kesalahan dalam bisnisnya yang telah kita jalan bisa ya bukan nutupi tapi bisa kita perbaiki secara bertahan perlahan-lahan dan juga eh, memperbaiki citra kali ya Mas Haikal ya Betul, betul. untuk supaya mereka jadi lebih percaya lagi terhadap produk atau mungkin brand kita. Itu masih Iya. semoga membantu terjawab ya Mas Henry. Oke, waktu semakin mepet, udah lebih dari 20 menit, hampir 30 menit, saya langsung ambil satu pertanyaannya ada di kolom chat, satu aja ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Aku lupa nih. Ini dia. Dari Ahmad Harun Arashid. Izin bertanya, ketika kita berproses untuk membangun personal branding di pertengahan kita dihadapkan suatu problem yang mana membuat kita menjadi down, malas atau break, menurut Bapak bagaimana cara bangkit dari hal tersebut gitu ya. Biasanya mungkin ketika kita lagi membangun branding kita, ada yang bilang, "Ah, ngapain sih lu? Ah, lu motivator ya? Lu pasti ada gitu ya Mas biasanya kan Mas." Itu gimana cara kita menyemangati diri kita untuk terus berjalan dengan apa yang kita lakukan saat itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Zen people harus selalu ingat ketika kita keluar rumah itu kita sudah harus mulai memprediksi kemungkinan terbaik sampai kemungkinan terburuk. Oke, kita keluar kamar nih, keluar kamar, keluar rumah, keluar pagar rumah kita. Kita bisa jadi hari itu dapat rezeki atau bisa jadi hari itu kita dapat musibah. Musibah itu bentuknya banyak sekali. Mulai dari ketemu orang, dimaki orang, sampai mungkin nauzubillah ya kecelakaan. Kita nggak pernah bisa prediksi. Tapi yang harus kita siapkan adalah pada hari itu yakinkan ke diri kita bahwa kita harus menjaga mood kita tetap positif seharian. Oke? Ketika mood kita bagus, positif, maka apapun yang kita hadapi, kita bisa kelolanya dengan baik. Ini namanya manajemen resiko. Kita ketemu teman kita nih, yang mungkin niatnya bagus ngingetin, tapi caranya kurang cantik, caranya kurang ya agak 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 kurang berakhlak lah ya, ngejek ataupun nyindir kita. Ya kita harus menanggapinya sebagai sebuah konsekuensi bahwa kita lagi mempersiapkan ketokohan kita. Oke. Menjadi tokoh itu nggak tiba-tiba Anda dapat pujian terus, enggak gitu.
Contohnya Pak Jokowi selama 10 tahun itu dimaki orang jutaan orang. Itu contoh. Ya pemimpin harus begitu, harus dimaki-maki. Kalau dia dipuji terus, dia nggak tahu salahnya di mana. Apakah dia mundur dari presiden? Enggak. Misalnya dia ngambek, saya ngambek aja jadi presiden. Saya mau jadi banker aja. Bayangkan. Gitu. Jadi kalau dia punya mentalitas seperti itu, ya kita nggak akan pernah punya presiden yang sampai tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Tapi karena dia memutuskan saya mau jadi presiden, konsekuensinya presiden itu milik umat, miliknya negara, waktunya. Maka harus siap konsekuensinya diapain aja. Mau dimaki, mau dipuji, mau diapain. Harus siap. Sama ketika kita lagi membangun ketokohan kita. Misalnya saya nih, saya ketika audiens saya ada yang maki-maki saya, ya saya harus dengerin. Oh ini apa orang ini maki saya? Karena dia pasti punya maksud nih. Saya harus bisa membaca maksud tersebut, kemudian saya harus mengevaluasi. Bisa jadi memang kesalahan muncul dari saya. Bisa jadi gaya komunikasi saya kurang mengena buat mereka. Kita nggak bisa langsung ngekat, kemudian apa ya istilahnya ya, mutung gitu ya, ngambek itu nggak bisa. Nggak boleh malah. Karena kalau misalnya Anda ngambek, Anda menunjukkan bahwa Anda bukan pejuang, Anda bukan warrior. Anda nggak layak untuk dapat tanggung jawab lebih besar lagi. Karena biasanya orang itu akan diuji dengan hal-hal yang sifatnya itu keusilan-keusilan di sekitar kita untuk menunjukkan kualitas pribadi kita lebih baik lagi. Nah, dari situ nanti orang percaya nih, oh orang ini mampu, orang ini sangat stabil, orang ini mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak emosional, dan cenderung bisa tuntas bekerjanya. Maka dari itu, saya selalu selalu ngomong saya punya beberapa menti gitu ya. Kalian jangan cepat karir switch gitu ketika kalian baru memulai pekerjaan. Bisa jadi memang di tempat baru, di tempat bekerja itu ada senioritas di mana senior itu memanfaatkan kalian atau kepingin tahu nih kalian sekuat apa berada di situ. Karena mungkin itu bahasa mereka untuk bisa percaya sama kita. Gitu. Kita harus tahu bahasa-bahasa kode dalam perilaku ataupun sifatnya verbal ya, Zen people ya. Supaya kita siap menghadapi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena nggak semua orang akan menyenangkan kita. Sebaliknya, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita hanya akan ideal untuk target market ideal kita aja. Selebihnya, ya kita nggak akan ideal buat mereka. Itu sih. Oke, betul deh. Karena mungkin idealnya kita juga akan berbeda dengan idealnya mereka. Jadi ya Loh, udah nggak kita ketemu standarnya sih sebenarnya. positif benar. Kita positif dengan apa yang dalam visi kita yang kita cari, kan ya kita bangun. Kalau kita ngikutin apa yang lagi mungkin sama Mas Haikal tadi ya. Kalau kita terus menyenangkan orang lain ya kita nggak bisa untuk menjadi diri kita yang sebaik mungkin gitu. Oke, terima kasih Mas Haikal. Juga pertanyaan dari Kak, siapa tadi aku lupa ya. Terima kasih sudah bertanya dengan baik, dan teman-teman semuanya mohon maaf kalau pertanyaannya belum sempat dijawab. Nanti kalau ingin dijawab pertanyaannya mungkin langsung boleh ya DM Mas Haikal secara langsung ya, boleh ya. Boleh, boleh. Boleh nanti DM aja Boleh di Instagram itu ya, yang ada di ya. Terus sudah ada tuh Kak Haikal underscore bahasa Gidi, silahkan langsung aja ke sana. Dan sekali lagi aku ingin sedikit merangkum ya dari beberapa materi yang teman-teman atau mungkin pertanyaan atau mungkin materi sampaikan sama Mas Haikal tadi. Tadi kita sudah mengenal tentang personal branding itu apa. Pertama adalah gabungan dari bagaimana Anda menampilkan diri dan bagaimana orang lain melihat Anda seperti apa gitu ya. Terus banyak ada personal branding pilarnya, ada authenticity, ada reliability, ada confident, ada value drivennya, terus ada brand archetype ya. Archetype gitu ya. Saya sebutnya salah-salah nanti ya. Ada 12 tadi ya, cukup dijelasin dengan detail sama Mas Haikal juga. Ada caregiver, creator, explorer, entertainer, dan banyak sampai ada sage, ada loyal. Malah aku ingat itu kayak permainan di apa namanya Werewolf gitu ya, karakternya masing-masing gitu ya. Jadi keren banget. Terima kasih Kak Ikal, dan langkah membangun brand tadi bagaimana dijelaskan, mengenali diri, pertajam nilainya, research juga perlu penting ya teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan market kita seperti apa dan kita menyesuaikan dengan hal itu. Tapi bukan berarti kita berubah-ubah dengan permintaan dari market, tapi tetap pilih salah satu yang bisa kita kejar. Terus rangkuman dari saya, personal branding memang perlu dibuat atau dibentuk dengan hati-hati teman-teman semuanya.
Dan apabila kita memperbaiki citra kita, perlu kita akui kesalahan dan perbaiki secara berkesinambungan, waspada dan bijaksana secara bersamaan, tuh kata Mas Haikal. Terus sadari kita sedang merusakan ketokohan kita, dan semakin tinggi pohonnya pasti akan semakin banyak terpaannya. Jadi kalau ada yang menyinyiri kita atau mungkin memberikan komentar yang negatif atau mungkin berusaha menjatuhkan kita, ya wajar, kita sedang berproses gitu ya. Jadi silahkan diterjang aja lah dengan hal itu. Dan sedikit kata-kata yang juga bisa menjadi pengingat buat teman-teman semuanya, kata-kata dari Panji Pragiwaksono kalau salah, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dimana kalau kita dari ingin, Seth Godin sih sebenarnya. oh salah ya? Dia Oh ngambil iya, saya dari dengar Godin. Seth Godin ya. Berarti saya dengar ya di Panji Pragiwaksono soalnya. Oke, benar. Jadi emang kadang kita harus jadi yang berbeda untuk bisa dikenal dengan orang lain, dan hal itu bisa kita pertahankan dengan proses secara berkesinambungan. Sekali lagi terima kasih Mas Haikal atas waktunya, Terima atas kasih sharing-sharingnya. Kaizen Room sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat buat Zen People semua. Amin, amin. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Nanti teman-teman silahkan tanya salam DM saja ke Mas Haikal ya. Oke, saya izin untuk sebentar. Nah, teman-teman semuanya, semoga dengan sesi kita sudah 1,5 jam lebih. Terima kasih teman-teman masih stay di sini dengan semangat. Dan kalau teman-teman semua ingin berkolaborasi dengan Kaizen Room, boleh aja, atau mungkin dengan brand langsung aja nanti DM sama Mas Haikal. Kita akan bisa berkolaborasi bareng-bareng juga dengan teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri kita sesi pada malam hari ini, saya minta teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya. Biasa, nyalakan kameranya. Ada 39 orang masih bertahan 1,5 jam. Keren, luar biasa. Karena Mas Haikal juga sudah membantu kita di sini, teman-teman semuanya. Oke, silakan, masih ditunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja. Mungkin karena pada malam ini kita dapat materi yang keren dan mantap, kita kasih jempol di sini ya teman-teman ya. Jempol aja. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin pose kedua Mas Haikal ada ide mungkin? Aduh, apa ya? Suka mati gaya nih. Ditodong langsung ya gitu ya. Atur deh. Oh, bebas saja. Ya, bebas. Mungkin kasih senyum selebar mungkin teman-teman semuanya. Ayo. Ketawa boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak pada Mas Haikal sudah sharing dengan kita dari 1,5 jam. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dari Mas Haikal bisa diterapkan buat kehidupan teman-teman semuanya, juga akan menunjang karir teman-teman semuanya untuk di masa yang akan datang. Sekali lagi saya Adi Karya pribadi mewakili Kaizen Room. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu lagi di event dari Kaizen Room berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Haikal. Terima kasih banyak. Yuk. Terima kasih teman-teman semuanya. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar gak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami,
melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.